Enaknya. Udah jam setengah 10 malam, setengah 9. Aduh, ngantuk gue. Tapi harus potong rambutnya si bapak dulu ya. Aku potong. Jadi aku bakalan potong. Kita lihat nanti hasilnya kayak gimana ya. Semenjak tahun depan kami potong sendiri ya. Jadi aku yang potong rambutnya, Ken udah gak pernah ke salon lagi. Pakai ini. Yuk. Sambil potong kita mau nonton Netflix. Yuk. Hai guys, apa kabar? Aku nyuci horden, udah hampir 3 tahun gak dicuci. Jadi aku cuci, mumpung mulai hangat ya gengs. Hari ini hari Rabu tanggal 7 April. Besok itu ulang tahun pernikahan aku sama Ken ya, ulang tahun 3 tahun untuk nikah gereja. Terus kalau untuk nikah nikah catatan sipilnya sih tahun ini 4 tahun ya, tapi nanti bulan September. Kenapa kami nikahnya berbeza? Aku sih sebenarnya udah cerita di video sebelumnya ya, ada Q&A, tapi mumpung karena momennya pas, aku akan cerita lagi sambil ini ya, masukin ini nih pengait ke horden. Jadi karena dulu itu aku sama Ken menikah di Jepang ya. Nah, menikah di Jepang itu karena memang aku kerja, Ken kerja, dan kami nggak bisa minta cuti untuk pulang ke Indonesia atau ke Amerika. Jadi ya gitulah kondisinya saat itu yang mendukungnya. Lalu untuk menikah itu surat-surat menikah kalau dari kedutaan Amerika itu cuma ngambil suratnya langsung dari embassy Amerika, konsulat jenderal Amerika yang ada dekat tempat kami tinggal ini ada ya gitu. Bisa gitu untuk menikah pengajuan menikah di kantor catatan sipil Jepang gitu.
Tetapi untuk Indonesia, Anda harus ke Indonesia untuk mengambil itu N1, N2, N3, N4, N5 itu, kelima surat itu dengan segala surat-surat yang lainnya, dengan ribet banget dah gitu. Dan itu harus dibawa ke dikirim ke, dan segala surat-surat lain, banyaklah surat gitu deh, dikirim ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berada di Osaka, karena aku lebih dekat dengan Osaka, which is itu masih jauh juga ya, kalau naik pesawat sekitar 1 jam mungkin. Lalu surat-surat itu baru diserahkan ke catatan sipil Jepang gitu, dan ribet lah gitu ya. Aku waktu itu pikir aku udah nggak akan nikah lagi, aku udah gagal nikah nih. Aku pikir aku udah bertahun nikah gitu kan, dan akhirnya sudahlah. Pokoknya pengurusan itu dengan segala keribetan itu sudah ada, surat sudah lengkap, dan surat itu expire 3 bulan. Nah, kebetulan di tahun 2017 itu ya, aku sama Ken ketemu 2016, 2017 menikah gitu. 2017 di bulan Agustus akhir itu surat sudah lengkap. Terus kami berdua ngomong gini, ini surat 3 bulan expire, surat dari Indonesia kan. Kalau surat dari Amerika, kedutaan Amerika mah tinggal kedutaan doang jadi gitu kan, hari itu langsung keluar gitu. Nah, surat dari gue ini, puasa gue harus pulang lagi ke Indonesia, sedangkan itu gue udah bela-belain itu ya, aku udah bela-belain pulang ke Indonesia dengan segala keribetan, sampai pakai calo, aduh, segala tanda tangan apa segala macam, sampai pakai calo loh, karena aku kan nggak ada di Jakarta gitu. KTP ku kan KTP alamat Jakarta, dan KTP seumur hidup sih, puji Tuhan. Ya sudah, akhirnya kami berdua putuskan untuk ya sudah, kita masukin surat-surat aja, kita nikah catatan sipil. Kita pisah rumah juga, waktu itu belum tinggal bareng, jadi dia tinggal di prefektur Fukuoka, aku tinggalnya di Yamaguchi gitu. Kotanya sih deket, tapi tapi apa sih namanya, harus naik kereta gitu ya, kayak 20 menit gitu. Ya sudah, kita nikah aja daripada surat-surat ini expire gitu. Ya sudah, kita nikah sambil nikah catatan sipil doang. Habis catatan sipil, ya udah pulang masing-masing gitu. Nanti aku masukin ya foto nikah catatan sipil. Lalu catatan sipil itu yang aku nikah tuh yang hadir kan cuma saksi doang. Sebenarnya saksi nggak datang juga nggak apa-apa, yang penting isi formulir gitu. Tapi karena semua pengen hadir ya, jadi biar kita ada momennya gitu. Jadi kakaknya Ken jadi saksinya dia, sedangkan aku itu suami teman aku ya, anak perawat teman aku. Oh, ada yang masukin surat di box kotak surat. Suami teman aku sama temanku, kebetulan dia punya anak, sama maminya karena lagi datang di Jepang, jadi ya itulah membernya gitu. Nanti aku masukin fotonya juga. Itu udah setelah menikah, kita nggak bikin acara apa-apa. Menikah catatan sipil itu cuma foto-foto, terus makan di restoran India, selesai pulang. Nah, setelah itu baru kita ngurus catatan nikah gereja. Kebetulan aku Katolik, jadi aku nikah gereja secara Katolik. Ken juga kan Katolik ya, jadi kita daftar di paroki yang biasa, gereja yang aku biasa pergi. Urus lagi tuh surat-surat, katanya harus pakai pengantar surat dari gerejamu. Jadi Ken dikirimlah surat pengantar dari Amerika gua. Nah, gue waktu tinggal di Jakarta kan, maksudnya aku nggak, karena kita berdiri sendiri, jadi itu aku tuh nggak masuk di paroki-paroki mana, aku pun nggak tahu gitu kan. Aduh, paroki orang tuamu katanya gitu. Aduh, paroki mana? Akhirnya lah ya, paroki teman SMP ku. Karena kan aku waktu kecil tinggal di K kan, sampai datang ke Jakarta, sampai kuliah tuh, bukan sampai kuliah, sampai SMP tuh akunya tinggal di K. Orang tuaku sih tinggal K sampai ibuku meninggal gitu di Pulau K. Akhirnya aku telepon sama temanku, ya ampun baik banget temanku itu ya. Makasih loh Lala gitu, diurus. Dia kan punya kenalan pastor ya, maksudnya dia kenal baik gitu. Pastor tuh mau keluarkan itu ya surat pengantar. Jadilah terima kasih pastor gitu, dikirim tuh surat. Itu bisa di scan, nggak perlu asli, jadi di scan terus dikirim lewat email. Lapor ke ke parokiku sini, terus udah dibuatin. Jadi itu baru bisa ikut kursus perkawinan. Kami kursus perkawinan itu
berapa bulan, berapa kali pertemuan gitu, hampir 3 bulan. Habis kursus perkawinan baru kita menikah gitu, dan menikahnya itu setelah Paskah di tahun 2018 gitu. Waktu itu pas setelah Sakura, jadi semua keluarga datang. Keluargaku, karena adekku sama adekku dua-duanya punya paspor, jadi mereka berdua datang. Terus sama ponakan aku juga datang, dan yang lainnya tuh keluarganya Ken juga, mama bapak dari Amerika datang. Terus waktu itu masih calon suaminya adik iparku juga datang, sama adik ipar datang yang perempuan, sama kakaknya Ken dan keluarga besarnya dengan anak-anaknya semuanya datang juga. Kakaknya Ken kan tinggal di Jepang ya, dan beserta semua teman-teman kerjanya Ken, teman kerjanya aku, bosnya Ken juga. Gitulah pokoknya, seru gitu. Nanti aku masukin foto-fotonya ya. Begitulah ceritanya, gengs. Nah, ya akhirnya sekarang kami sudah punya 2 anak ya, 2 anak yang lucu-lucu, Marty dan Mikey. Ini sekarang 2021, jadi 2018, 19, 20, 21, dalam 3 tahun punya 2 anak. Marty lahir di 2019, Mikey lahir kan 2021 ya, ini baru lahir. Gitu gengs, buat kalian yang baru bergabung di channel saya, itulah kisah sekilas info. Mungkin ada yang bertanya juga, ketemu suaminya di mana gitu kan. Nah, aku ketemu suamiku, kami berdua ketemu di online ya, online date di tahun 2016 gitu. Kenalnya sih di bulan Januari 2016. Salah deh, kenalnya di bulan Desember 2015, tetapi ketemuannya itu di bulan Juni 2016. Jadi hampir setengah tahun gitu. Awalnya say hi gitu, terus lost kontak karena aku nggak bisa buka aplikasinya nggak kebuka ya. Jadi dia ternyata udah message aku gitu, tapi aku nggak respon, udah setengah tahun. Nah, setelah aku pulang dari Indonesia di bulan Mei, kalau nggak salah di 2016 itu aku pulang, aku balik ke sini, terus aku beli HP yang lain, karena dulu iPhone itu, HP ku yang dulu HP-nya Jepang itu nggak bisa lah pokoknya kebuka gitu. Jadi aku pakai HP Indonesia, HP Android gitu ya, bisa kebuka gitu. Aku punya HP Android. Nah, itu baru kontak lagi. Nah, kontak lagi tuh berjalan lancar semuanya, set. Ya udah, nikah. Seperti itu, gengs. Cerita kisah kami berdua. Oh iya, jadi karena besok itu mau ini ya, ulang tahun pernikahan, aku kayaknya belum bikin cheesecake aja lah. Cheesecake sama pizza mungkin. Pizza kemarin aku udah bikin doughnya ya, jadi hari ini aku tinggal ini aja, besok tinggal aku panggang aja gitu, tinggal kasih oles-olesan gitu segala macam ya gitu, gengs. Kenapa nggak makan di luar, di restoran dan lain sebagainya, karena berhubung kami punya anak dan lagi koronces juga, jadi nggak bisa ya keluar. Punya anak itu ribet, mau keluar susah, karena belum satu nangis, belum satu meronta-ronta, nanti kita tidak menikmati makan. Karena Mikey lagi tidur, aku akan mulai bikin kue, nyicil pelan-pelan. Di sini aku punya crumb kayak gini, crackers ya. Dia agak asin, jadi nanti aku tambahin gula di bawahnya, sama mentega cair. Jadi aku akan bikin kayak layer bawahnya itu kayak biskuit yang udah dihancurin, terus atasnya cheesecake seperti itu. Yuk. Setelah kita hancurkan pakai prosesor, kemudian kita akan pindahkan, jadinya seperti ini ya, gengs.
kita akan pindahkan ke loyang. Loyang ini bisa dikeluarin dari bawah ya, dia nggak nyambung atas sama luarannya, itu nggak nyambung. Nanti kalian lihat pada akhir video. Nah, di bawahnya itu udah aku olesin pakai kertas kue, yang bawahnya itu udah aku olesin mentega ya, yang bagian dasar sama bagian samping pun aku olesin pakai mentega biar nanti nggak lengket ya kuenya. Lalu aku tekan-tekan pakai gelas pengukur biar bumbu crumbnya ini dia menyatu dengan pasti. Kemudian bahan untuk isiannya itu cream cheese 200 gram, gula, harusnya gula putih, aku nggak punya, jadi gula 70 gram ya, kurang lebih setengah cup. Terus whipped cream, whipped cream lah, isinya itu 115 ya, disuruhnya 115 gram, setengah cup lebih. Ini 200 mili ya, 200 gram, 200 mili, 115 mili disuruhnya. Kemudian telurnya ini 110 gram dan tepung 5 gram katanya gitu. Aku bikin satu putih telur, satu telur utuh sama satu kuning telur. Yuk. Aku bikin kuenya itu suka kira-kira ya, nggak selalu cocok sama apa sih namanya, sama resep. Yuk, mari kita mulai. Jadi aku masukin cream cheese dulu. Ini udah aku dinginkan ke suhu ruangan ya. Aduh, dibuka. Dibuka. Aku dinginkan di suhu ruangan biar gampang di mixer. Ini kalau nggak ada mixer juga nggak apa-apa, pakai apa sih namanya, pakai pengocok itu loh, apa sih, whisk. Ini resep ala orang Jepang ya, ala orang Jepang. Akan aku kocok, kemudian aku masukin oh ya, buka dulu whipped cream supaya cepat. Bukan whipped cream. Aduh, ribet. Keras. Whipped cream ini kalau dicampur sama telur, bikin telur dadar juga enak ya. Oke. Kita mixer. Kurang kencang. Jadi setelah cream cheese dia kita kocok sampai halus, pokoknya sampai cair, sampai bagus ya. Kemudian kita masukin tadi gula dan whipped cream. Kemudian kita kocok lagi. Dan setelah itu aku akan masukin tepung terigu 5 gram. 5 gram itu setara dengan 1 sendok teh. Tapi aku terlanjur masukin 3 sendok teh dan hasilnya tetap oke ya, tetap bagus.
Jadinya kayak gini ya. Tepung terigu 5 gram itu ternyata 1,5 sendok teh ya. Tapi aku kasih hampir 1 apa 2 sendok makan jatuhnya tadi itu ya. Ya gitu gengs, kita lihat apakah berhasil atau tidak nih kue. Gengs, aku lagi panggang crumbnya yang bagian bawahnya tadi itu di suhu 180 derajat selama 5 menit. Sebelumnya ovennya harus kita hangatkan dulu, panaskan dulu gengs gitu. Sambil menunggu mari kita nyupir dan siap-siap untuk step selanjutnya, itu masak makan malam. Oh ya gengs, kita lihat Mikey tadi dia agak nangis ya, terus dia bobo lagi. Yuk kita lihat yuk. Kebetulan dia pakai baju yang sama seperti vlog sebelumnya. Itu kebetulan gengs, bukan aku sengaja gitu. Dia ganti baju ya. Oh iya, hordennya udah aku pasang nih. Sudah dipasang. Yuk, nyetir dulu ya. Jadi teman-teman, crumbnya itu aku panggang di oven yang sudah aku hangatkan sebelumnya. Aku panggang sampai 5 menit dengan suhu 180 derajat. Setelah aku panggang crumbnya bagian bawahnya itu yang tadi udah aku tekan-tekan, kemudian sekarang aku masukin adonan atasnya itu yang adonan cream cheese-nya tadi ya. Dan ini akan kita panggang dengan suhu 160 derajat selama 50 menit atau sampai dia berwarna kecoklatan bagian atas. Jadinya kayak gini gengs, nanti aku panggang. Mau nyuci piring, ada yang nangis, jadi aku susuin dulu baru habis nyusu dia. Ya Mikey, iya senyum dia. Udah bisa senyum dia ya. Hai Mikey, happy ya Mikey. Dia pipi sebelah kiri kayak itu ya, merah-merah. Kayaknya nggak cocok sama sabun, jadi awalnya tuh sabunnya aku share sama sabunnya Marty. Terus itu mukanya tuh merah-merah gitu. Mungkin karena sabun, mungkin juga karena pengaruh susu gitu. Susu kena mukanya, habis nyusu gitu kena mukanya. Akhirnya aku pisahin sabunnya, terus rajin lap mukanya dia gitu. Jadi ya udah, lumayan. Ini udah lumayan ya gengs ya. Ini ada merah kalau kalian bisa lihatnya di sini. Ya, Mikey. Teman-teman, ini sekitar setelah 50 menitan ya, plus aku tambah sekitar 10 menit baru dia warna coklat bagian atasnya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Dan ya, ini dia hasilnya. Aku akan ya, kalian bisa lihat ya. Nah, aku akan buka bagian bawahnya karena aku penasaran sekali ya. Bagian sampingnya tuh aku buka. Dan aku keluarin kertas minyaknya dan aku dinginkan. Di dalam kulkas. Kalau nggak di suhu ruangan juga nggak apa-apa. Jangan dipotong pada saat dia panas ya, nanti kuenya rusak. Jadi kita harus dinginkan dulu baru kita potong. Jadi kalau kita langsung dinginkan di kulkas sekitar 1 jaman lah, 1-2 jam. Ini aku pindahin ke piring biar dia terlihat cantik.
Gengs, udah malam ya. Mikey udah aku kasih susu sejam yang lalu. Ini 1 jam kemudian lapar lagi dia. Jadi sudahlah, bapaknya yang kasih ini ya, kasih susu. Bukan susu bapaknya, tapi susu ini, susu formula aja. Aku udah gak kuat. Tuh. Marty udah tidur ya. Marty tidur jam 8 soalnya. Jadi mari kita potong ini kue. Aku mau makan. Baunya harum ya. Jadi ya mari kita makan. Aku tanya Ken, kamu mau nggak? Kata dia, iya aku mau juga. Ya sudahlah, kita potong aja. Ini baunya harum banget. Diet sudahlah, kita pikir dietnya nanti aja. Ini crumble-nya aku sekalian bagi 2 deh nih. Mari kita ambil. Ini gengs, hasilnya. Yang kecil buat aku, disesuaikan dengan tinggi dan berat badan. Yang agak sedikit besar buat suami. Nih, hasilnya kayak gini ya gengs. Ya gitu deh. Ini kita masukin lagi ke kulkas. Aku langsung potong karena kayaknya besok Ken mau bawa ke tempat kerja ya. Jadi kita langsung potong-potong saja. Oh ini nanti aja. Yuk, masukin. Enaknya. Aduh. Ini crumble-nya ini manis ya. Manis, asam asin. Enggak asin. Pas. Pas ininya. Rasanya ya manis, nggak terlalu manis. Terus yang bawahnya karena crumble bawahnya nih, biskuit yang ini kan tadi agak asin kan. Aku tambahin gula, bukan agak asin, memang asin. Aku tambahin gula, enak banget. Aku makan duluan. Kan masih kasih susu Mikey. Aku suka crumbnya, bagian bawahnya yang udah biskuitnya itu enak. Yummy. Sikat gigi lagi. Udah sikat gigi. Yes. Lihat deh, mantap kan?
Harusnya dimakan besok ya. Udah dihajar sekarang. Apa ntar pas ke rumahnya, sekarang rencana mau ke rumahnya kakak ipar kan, kakaknya kan bikin aja cheesecake kali ya. Enak guys. Udah selesai deh kebahagiaan ini. Dengar nggak? Maju di bawahnya biskuit, atasnya cheesecake. Udah selesai. So, how was the cake? Yummy. Yummy. It's really good crust. Eh? The crust is good, ne? I like it. Kita matiin lampu. Food flower.